Hello, welcome to channel YouTube Nurdin Bora. Selamat datang di channel YouTube Nurdin Bora, Learning English from Zero. Di channel ini, kita akan belajar bahasa Inggris. Layaknya seorang anak yang belajar bahasa dari ibu dan lingkungannya. Mulai belajar kata, merangkai kata menjadi kalimat, dan merangkai kalimat kelak menjadi paragraf, bahkan paragraf menjadi sebuah teks. Dan inilah cara belajar yang alami, cara belajar yang telah membuktikan bagaimana anak-anak di setiap lingkungan bisa menggunakan bahasa ibunya tanpa pernah belajar tata bahasa. Tapi di sini bahkan bisa lebih cepat. Siapapun bisa, kapanpun, dimanapun bisa belajar bahasa Inggris bersama Nurdin Bora channel YouTube. Dimanapun Anda bisa belajar bahasa Inggris. Pembelajar sekalian, untuk sesi kali ini kita akan membahas 20 kosakata keterangan tempat. Sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa 20 kosakata awal ini kita harus betul-betul kuasai baik pengucapan maupun artinya, karena akan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang akan kita pelajari pada tingkatan-tingkatan berikutnya. Baiklah, kita simak 20 kata yang saya maksudkan. Nah, baiklah, berikut ini saya akan bacakan 20 kosakata kata keterangan tempat agar didengar dengan baik bersama dengan artinya, kemudian diikuti cara bacanya. Jadi 20 kosakata ini sebagai awal pembelajaran bisa dikuasai baik cara membacanya maupun artinya. Itu harapannya. Baiklah, saya mulai. At home, di rumah. In the living room, di ruang tamu. In the family room, di ruang keluarga. In the bedroom, di kamar tidur. In the kitchen, di dapur. In the bathroom, di kamar mandi. In the dining room, di ruang makan. In the yard, di halaman. In the backyard, di halaman belakang. Behind the door, di belakang pintu. Selanjutnya, 10 kata keterangan tempat yang selanjutnya. Under the chair, di bawah kursi. On the table, di atas meja. In the drawer, di dalam laci. In the cupboard, di lemari penyimpanan. In the wardrobe, di lemari pakaian. At the gate, di gerbang. At school, di sekolah. In the classroom, di ruang kelas. In the hospital, di rumah sakit. In the post office, di kantor pos. Itu dia 20 kata keterangan tempat. Diharapkan agar kata-kata tersebut diulang-ulangi sehingga bisa disebut dengan bagus, bahkan dihafal dengan artinya, sebab ini adalah awal dari pembelajaran kita untuk mengenal susunan-susunan kalimat di dalam bahasa Inggris, kalimat-kalimat sederhana. Jadi bermula dari kata-kata yang telah kita pelajari ini. Nah, setelah tadi kita menyimak contoh-contoh kata, bagaimana menyebut dan mencoba memahami artinya, sekarang kita masuk pada bagian berikut, yaitu bagaimana membuat kalimat sederhana. Kalimat sederhana dengan kata-kata tersebut. Kita lihat nomor 1, I am at home. Saya ada di rumah. He is in the living room. Dia ada di ruang tamu. She is in the kitchen. Dia ada di dapur. It is in the drawer. Dia ada di laci. You are behind the door. Kamu ada di belakang pintu. We are in the backyard. Kami ada di halaman belakang. They are at school. Mereka ada di sekolah. Pelajaran awal tentang
kalimat-kalimat ini perlu disampaikan. Kata I itu artinya saya, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda bukan orang, you kamu, we kami atau kita, they mereka. Perhatikan bahwa I menggunakan am menjadi I am. He menggunakan is. He is. She is, it is, you are, we are, they are. Ini namanya penyesuaian di dalam bahasa Inggris. Penyesuaian antara subjek dengan verb, dengan kata kerjanya. Jadi I cocok dengan am, he cocok dengan is, you cocok dengan are, dan seterusnya. Ini menjadi pembelajaran awal tentang tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yang paling penting adalah bisa mengenal kalimat sederhana ini. Saya ada di rumah, I am at home. Dia ada di ruang tamu, he is in the living room. Ya, ini kalimat sederhana, tapi ini harus bisa diulang kembali ketika ditanyakan dalam bahasa Indonesia. Anda latihan menerjemah, tapi sesungguhnya juga sedang belajar tentang tata bahasa yang sebenarnya. Contoh kalimat selanjutnya. Kalau yang pertama tadi semuanya menggunakan kata ganti atau personal pronoun. Saya, dia, kamu. Sekarang di kalimat ini tidak menggunakan kata ganti, tapi menggunakan nama atau kata benda lain yang merupakan yang bisa menjadi subjek. Nomor 1, Rani is in the kitchen. Rani ada di dapur. Ahmad is in the kitchen too. Ahmad ada di dapur juga. Rani and Ahmad are in the kitchen. Rani dan Ahmad ada di dapur. My friend is in the classroom. Teman saya ada di ruang kelas. My friends are in the classroom. Teman-teman saya ada di ruang kelas. The book is on the table. Buku itu ada di atas meja. The books are on the table. Buku-buku itu ada di atas meja. Sekarang simak lagi pola penyesuaian antara subjek dengan kata kerjanya. Yang kita kenal tadi dengan istilah to be. To be itu sesungguhnya adalah kata kerja penghubung. Ada am, ada is, ada are. Nah, di bagian ini kita hanya melihat is. Rani is, Ahmad is. Rani and Ahmad are. Kenapa Rani is? Karena Rani satu. Ahmad is karena Ahmad satu. Subjeknya satu. Maka to be-nya is. Di nomor 3, Rani and Ahmad. Berarti ada 2 orang. Lebih dari satu. To be-nya bukan lagi is, tetapi are. Are karena lebih dari satu. Nomor 4, my friend is. Satu teman. Seorang teman saya, my friend is. Tetapi my friends are teman-teman saya. Berarti lebih dari satu orang. Menggunakan are. Nah, ini juga penyesuaian. Nomor 6, the book is. Satu buku. The book is. Tapi the books, buku-buku itu, maka menggunakan are. Karena berarti books itu artinya jamak atau lebih dari satu. Nah, bagian yang ini adalah contoh percakapan singkat. Kita simak baik-baik bagaimana kata-kata diurai dalam kalimat untuk membentuk percakapan singkat itu. Nomor 1, bagian pertama, are you at home? Are you at home itu artinya apakah kamu ada di rumah? Dijawab, no I am not. Tidak, saya tidak. Saya tidak ada di rumah. Where are you? Di mana kamu? Dijawab, I am at school. Saya ada di sekolah. Kita lihat lagi yang di sebelah, yang di bawahnya.
bagian bawah. Is he in the bathroom? Apakah dia ada di kamar mandi? No, he is not. Tidak. Dia tidak. Dia tidak ada di kamar mandi. Where is he? Di mana dia? He is in the bedroom. Dia ada di kamar tidur. Selanjutnya, is Rani in the classroom? Apakah Rani ada di ruang kelas? No, she's not. Tidak. Where is she? Di mana dia? She is at the gate. Dia ada di gerbang. Lanjut. Are Rani and Siti in the kitchen? Apakah Rani dan Siti ada di dapur? No, they aren't. No, they are not. Tidak. Where are they? Di mana mereka? They are in the living room. Mereka ada di ruang tamu. Perhatikan baik-baik. Are you at home? Apakah kamu ada di rumah? Tadinya you are. Kamu ada di rumah. Menjadi are you. Ternyata kalau to be dan subjeknya dibalik menjadi kata tanya dengan artian apakah. You are at home menjadi are you at home. Maknanya menjadi apakah kamu ada di rumah? Nah, itu dia. Jawaban singkat, no I'm not. Kemudian, where are you? Ada where. Kemudian, are you? Where are you? Di mana kamu? Where are you? I am at school. Saya ada di sekolah. Satu lagi. Coba perhatikan. Are Rani and Siti in the kitchen? Itu artinya tadi, apakah Rani dan Siti ada di dapur? Kenapa are di depan juga? Karena Rani dan Siti itu dua orang. Kalau yang pertama tadi kenapa are? Karena you. You memang cocok dengan are. Maka di bawah ini dua subjek juga menggunakan are. Are Rani and Siti in the kitchen? No, they aren't. Tidak. Where are they? Di mana mereka? They are in the living room. Yang bagian di atas Rani. Is Rani. Kenapa is? Karena Rani satu. Is Rani. Apakah Rani in the classroom? Apakah Rani ada di ruang kelas? No, she is not. Where is she? She is at the gate. Nah, ini dia percakapan singkat yang sangat sederhana. Melalui percakapan singkat ini, semoga kita paham bagaimana kalimat itu berubah dari kalimat positif menjadi kalimat tanya. Juga cara menjawab yang singkat ini. Baiklah pembelajar bahasa Inggris, sekarang kita tiba pada sesi latihan. Di mana setelah kita belajar dari awal, belajar kosakata, belajar latihan membuat kalimat, kemudian percakapan singkat, maka di tingkatan yang keempat ini diharapkan setelah belajar itu, pembelajar sekalian sudah bisa menerjemahkan dengan cepat dan tepat ke dalam bahasa Inggris beberapa kalimat yang akan saya bacakan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Baik itu kosakata, tentu terutama adalah kalimat. Sebab kalimat itu adalah latihan awal untuk melatih otak bahasa kita merangkai kata menjadi kalimat-kalimat yang bermakna. Jadi, oke, siap? Sebutkan dalam bahasa Inggris. Di rumah. Di ruang tamu. Saya agak cepat ya, supaya memacu Anda juga untuk cepat berpikir. Di ruang keluarga. Di kamar tidur. Di dapur. Ayo sebutkan bahasa Inggrisnya. Di kamar mandi. Di ruang makan. Di halaman. Di halaman belakang. Di belakang pintu. Ayo, di kantor pos. Di rumah sakit. Di ruang kelas. Di sekolah. Di gerbang, di dalam lemari pakaian, di dalam lemari penyimpanan, di dalam laci, di atas meja, di bawah kursi. Itu sejumlah kalimat, sejumlah kata yang kita pelajari tadi. Selanjutnya beberapa kalimat, sejumlah kalimat. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya ada di rumah. Dia ada di ruang tamu.
Dia ada di laci. Kamu ada di belakang pintu. Kami ada di halaman belakang. Agak cepat ya. Mereka ada di sekolah. Lanjut. Rani ada di halaman. Rani ada di dapur. Ahmad ada di dapur juga. Rani dan Ahmad ada di dapur. Lanjut. Teman saya ada di ruang kelas. Teman-teman saya ada di ruang kelas. Buku itu ada di atas meja. Buku-buku itu ada di atas meja. Selanjutnya, karena kita tadi latihan sedikit tentang tata bahasa, bagaimana merubah kalimat dan mencocokkan antara subjek dengan kata kerja to be-nya, dan bagaimana merubah kalimat menjadi kalimat negatif, kalimat pertanyaan. Beberapa pertanyaan berikut, mohon semoga bisa dijawab ya. Kalimat pertama, apakah saya ada di rumah? Apa bahasa Inggrisnya? Apakah saya ada di rumah? Yang kedua, apakah dia ada di ruang tamu? Ketiga, apakah kamu ada di belakang pintu? Ya, jadi rumusnya tadi subjek dipertukarkan dengan to be. Dua lagi pertanyaan. Apakah Rani ada di dapur? Oke. Selanjutnya, apakah teman-temanmu ada di ruang kelas? Oke. Selanjutnya kalimat negatif. Bagaimana membuat kalimat negatif? Ya. Apa bahasa Inggrisnya? Kamu tidak ada di belakang pintu. Lagi. Saya tidak ada di rumah. Ayo bahasa Inggrisnya. Lanjut. Rani tidak ada di dapur. Lanjut. Buku itu tidak ada di atas meja. Dan terakhir, teman-teman saya tidak ada di ruang kelas. Mudah-mudahan kalau ini bisa diterjemahkan kata dan juga kalimat, diulang-ulangi, itu akan membentuk kecakapan bahasa di otak bahasa kita. Sehingga kita sama dengan anak kecil mulai merangka, kemudian merangkai kata demi kata untuk kemudian bisa membuat kalimat-kalimat dan pada akhirnya sempurna menjadi pengguna bahasa. Sabar berproses. Video-video selanjutnya akan terus memberikan kita sajian-sajian bagaimana belajar kata menjadi kalimat, dan insya Allah nanti kalimat akan menjadi paragraf. Demikian untuk sementara sajian ini, semoga memberi manfaat. Nah, sekarang ini pembahasan tata bahasa singkat sederhana berkenaan dengan kata-kata yang kita pelajari tentang keterangan tempat. Itu terkait dengan penggunaan apa yang kita kenal dengan istilah to be. To be ini sesungguhnya adalah kata kerja juga. Dia adalah kata kerja penghubung. Nah, yang pertama kita pahami adalah penyesuaian antara subjek dengan to be. Anda lihat I, saya, itu cocok dengan am. Jadi akan selalu I am. Kemudian he, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, dia benda, selalu menggunakan is. Jadi nanti kalimatnya he is, she is, it is. Oke. Selanjutnya bagian bawahnya you, we, they. You, kamu. We, kami atau kita. They, mereka. Selalu menggunakan are. Kalimatnya nanti you are, we are, they are. Itu dia. Jadi selanjutnya itu tentang penggunaan personal pronoun atau kata ganti. Tapi kalau kemudian dia tidak menggunakan kata ganti, kita lihat di sini contohnya. Umpamanya the girl,
The girl itu satu orang. Karena dia satu, is, the girl is. Tapi kalau the girls, berarti gadis itu jamak karena ada s. The girls, jadi menggunakan are. The girls are. The book, buku itu satu. The book is. Tapi kalau the books, maka dia menjadi are. The books are. Demikian juga yang menggunakan nama. Seperti Ali dan Siti. Kalau Ali satu orang, is. Siti satu orang, juga is. Tapi kalau Ali and Siti, menjadi are. Nah, selanjutnya, perlu juga di sini dipahami bahwa, semoga ini tidak menimbulkan kesusahan dalam belajar, membuat kalimat tanya, to be dengan subjek dipertukarkan. I am menjadi am I, artinya apakah saya. He is menjadi is he, apakah dia. The girl menjadi is the girl, apakah gadis itu. The girls are menjadi are the girls, gitu ya. Atau Ali is menjadi is Ali. Demikian juga the book is menjadi is the book. Kalau banyak buku, are the books. Tuh, membuat kata tanya dengan artian apakah. Lanjut, membuat kalimat negatif untuk mengatakan tidak atau bukan atau tidak. I am ditambah not. I am not. He is ditambah not. He is not. You are ditambah not menjadi you are not. Jadi, I am not at home. Saya tidak ada di rumah. He is not at school. Dia tidak ada di sekolah. They are not in the living room. Mereka tidak ada di ruang tamu. Semoga contoh-contoh itu bisa menjadi awal untuk memahami konsep kalimat menggunakan to be dirangkai dengan keterangan tempat. Pembelajar sekalian, nah itulah sajian kita untuk edisi ini tentang keterangan tempat. Diharapkan kepada pembelajar, anak-anak, orang tua, Bapak Ibu guru yang ingin memanfaatkan video tersebut ataupun individu dan kelompok tertentu, saya yakinkan jika seri-seri video ini terus diikuti akan berakhir pada kecakapan untuk betul-betul bisa berbahasa Inggris. Seri ini dirangkai dengan baik dari bagian awal sampai pada ujung yang bisa mengantarkan orang untuk bisa berbahasa Inggris. Ikuti terus seri video dari channel YouTube Nurdin Bora Learning English from Zero.